dia bisa melakukan recovery, bisa menutup semua kerugian dan diakhiri dengan profit secara terus-menerus. Ini adalah mindset trading yang harus kita tanamkan. Kemudian berikutnya materi pokok yang akan kita bahas. Ada beberapa materi pokok yang harus kita pahami nanti. Ya, di antaranya yang pertama adalah money management. Kemudian risk management. Ada dua, yang utama adalah money management dan risk management. Sebenarnya di money management nanti include-nya juga risk management. Apa yang kita pelajari di money management? Nanti belajar bagaimana menentukan lot, bagaimana membatasi kerugian, ya, membatasi kerugian. Kemudian bagaimana kita menjaga ketahanan modal. Ya, dalam money management yang kita pelajari nanti bagaimana kita menentukan lot, mengambil lot yang tepat, yang realistis, yang mana, yang sehat yang mana, yang aman bagaimana. Kemudian ketahanan ini kita ambil yang seperti apa nanti. Nah, nanti di money management. Berikutnya pembatasan kerugian. Ya, ini terkait dengan risk management. Pembatasan kerugian. Sekali lagi, pembatasan kerugian ini adalah bagian pokok dalam materi trading dan ini masuk dalam sistem trading kita nantinya. Tidak boleh kita biarkan liar karena nanti menjadi gambling atau spekulasi. Maka nanti kita hitung atau kita batasi kerugiannya, atau bahasa gampangnya adalah toleransi kerugian. Sejauh mana kita mentoleransikan kerugian kita ketika marketnya berbalik arah, ya, seberapa ikhlas kita melepaskan kerugian ini ketika marketnya berbalik. Tentu nanti masing-masing orang berbeda karena punya daya tahan terhadap kecemasan dari kerugian. Ada yang kecemasannya tingkat tinggi sehingga ruginya belum terlalu banyak pun langsung cepat-cepat di close. Ada yang bisa menahan sampai 10%, ada yang bisa menahan sampai 20%. Sekali lagi, untuk membatasi kerugian itu nanti relatif ya, relatif bergantung bagaimana cara kita menyikapi, cara kita menentukan, dan kecemasan kita seperti apa. Yang penting kita pelajari semuanya. Kemudian berikutnya materi yang kedua yang kita bahas nanti adalah terkait dengan sistem trading. Sistem trading. Ya, sistem trading ini berkaitan dengan analisa. Ya, analisa bagaimana nanti membaca arah, kemudian bagaimana nanti mengetahui area pembalikan, kemudian bagaimana cara kita entry dan exitnya, cara kita masuk dan keluarnya, kemudian aturannya seperti apa, aturan-aturan untuk entry-nya. Nanti kita pelajari banyak di sistem trading di sini, sehingga materinya cukup banyak dan membutuhkan perhatian yang serius, karena kalau kita ingin betul-betul trading menjadi sumber mata pencaharian yang lebih, maka betul-betul harus serius. Apakah trading ini bisa jadi mata pencaharian? Sangat bisa dan luar biasa. Ya, ibaratnya ini gunung emas. Gunung emas kalau kita ambil tiap hari, kita WD tiap hari, tidak akan habis. Dan potensinya jauh lebih besar daripada yang lain. Ya, kenapa trading itu pergerakan perputaran uangnya tiap hari besar? Paling besar di trading mata uang. Trading forex itu ya termasuk gold ya. Itu perputaran tiap hari bisa mencapai 5
triliun US dollar, mengalahkan New York Stock Exchange, mengalahkan New York Stock Exchange atau perdagangan saham di New York. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yang nanti kita pelajari adalah bagaimana kita mengendalikan psikologi kita. Apa saja yang harus kita perhatikan, bagaimana cara kita mengendalikan. Karena psikologi ini berkaitan dengan hasrat. Hasrat yang luar biasa untuk mendapatkan profit pastinya, profit besar. Ini luar biasa dan manusiawi. Maka yang hasrat besar untuk profit yang besar ini, kalau kita tidak bisa rem, kalau kita tidak bisa kontrol, nanti bisa blong. Ya, kalau psikologi kita sudah tanpa terkendali, maka yang terjadi nanti over trade, over transaksi, overload. Kalau sudah over trade, overload, maka akan dekat dengan MC, bangkrut. Di dalam trading rugi biasa, yang penting itu bukan MC. Kalau rugi itu biasa, beda kalau rugi dengan MC. Kalau MC pasti rugi, kalau rugi belum tentu MC. Ya, begitu. Kemudian kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kita akan fokuskan dulu di money management dulu. Money management. Nah, di dalam money management sekali lagi tadi berkaitan dengan penentuan lot, penentuan pembatasan risiko, kemudian bagaimana kita mengelola ketahanan kita. Nanti aspek yang kita pelajari, yang harus kita paham, tentu target profit. Ya, jangan sampai kita tiap hari tidak ada rencana trading, kita tidak ada targetnya, atau bahasanya liar. Sehingga kalau liar tanpa batas itu haus, seperti hanya kita minum air laut, semakin kita minum semakin kita kehausan. Demikian trading ini kalau semakin kita profit, semakin kehausan profit. Nah, semakin akan terus masuk di sana tanpa pembatasan. Maka tentukan targetnya. Kemudian sesuaikan dengan modal. Ya, jangan ngambil posisi-posisi yang berisiko sangat tinggi. Ambil yang realistis. Realistis itu mudah didapat dan masuk akal gitu. Kemudian baru nanti membicarakan dengan kerugiannya. Kerugian. Kalau kita tidak memahami money management dengan baik, meskipun analisa kita selalu tepat, tidak ada gunanya. Nanti pasti suatu saat akan jatuh juga. Maka nomor satu yang menjadi roh di dalam trading kita adalah money management, pengelolaan modal kita. Saya mau mengambil satu ilustrasi contoh. Misalkan Amin punya modal $2.000. Kemudian tentu ini punya yang namanya target profit. Ya, target profit. Ketika sudah punya modal, ini bisa kita profit bisa menyesuaikan. Profit menyesuaikan. Atau di sini modal menyesuaikan. Ya, modal menyesuaikan. Kalau misalkan sudah punya modal 2.000, maka target profitnya yang realistis berapa? Profit yang realistis berapa? Ini yang paling penting. Profit yang realistis berapa? Kemudian kalau kita punya target sendiri, ya target misalkan satu hari $200 per hari, maka modalnya berapa? Modal yang dibutuhkan berapa? Ini nanti harus kita pahami. Untuk apa? Untuk menyesuaikan satu modal kita, menyesuaikan kemampuan kita, menyesuaikan dengan target profit kita.
Nah, saya ambil contoh yang dari dua ini, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, misalnya saya punya modal tadi 2000, ini modal 2000 dolar. Berapa profit realistis ya? Berapa profit realistis? Ya, tentu di dalam menentukan profit ini saya mengklasifikasi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk tingkat pemula ini di kisaran 0,5 sampai 1% modal. Kemudian yang kedua, ini tingkat menengah, tingkat lanjut. Nah, tingkat pemula ini artinya dia baru mengikuti atau baru belajar di trading, kemudian belum banyak pengalaman di sana. Maka targetnya tidak usah muluk-muluk dulu. Belajar konsisten dengan angka 0,5 sampai 1% modal. Berikutnya, kalau sudah konsisten di angka itu dan sudah mulai banyak pengalaman, sudah mulai menemukan titik yang mudah, maka bisa dinaikkan dari 2 menjadi 3%, dari 0,1 0,5 sampai dengan 1% menjadi 2 sampai 3%. Kemudian kalau kita sudah pinter, sudah mahir ini artinya menguasai teknik, menguasai materi, dan sudah pengalaman yang panjang, sudah banyak pengalaman, maka ini bisa lebih dari 5%, bahkan teman-teman rata-rata sudah 10%. Ya, tentu tidak fix 10% tiap hari, 15% tiap hari. Ini secara rata-rata, ada yang kadang naik, kadang turun. Disesuaikan, sehingga kalau misalkan masih pemula, apakah kita bisa menggunakan profit yang lebih dari 5%? Jawabannya tentu boleh, tetapi berisiko tinggi, sangat berisiko tinggi, dan berpotensi tidak akan bertahan lama di dalam dunia trading. Maka belajarlah dengan tahap demi tahapnya. Sadari kemampuan kita, kemampuan teknikal, kemampuan analisisnya, kemudian sesuaikan dengan pengalaman juga kita. Kalau kita terlalu terburu-buru, ya yang terjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu profit banyak, besok hilang. Akhirnya jual aset. Kalau mindsetnya sudah mindset judi, mindset gambling, mindset spekulasi, trading bukan bisnis tapi menjadi hobi, menjadi kecanduan, maka akan berusaha untuk mencari modal lagi. Kalau sudah modal habis, dia akan mencari modal dari aset, jual aset, atau mungkin pinjam atau utang ya. Atau mungkin bisa juga nanti membuka investasi. Investasi itu menawari teman-temannya atau menawari orang lain dengan iming-iming profit. Ya, misalkan seperti itu. Nah, ini yang sangat membahayakan karena kita sudah terjatuh di dalam satu pola pikir sebagai spekulan atau spekulatif. Nah, kalau kita mau yang lebih aman, mau realistis, ya perhatikan step demi stepnya. Sehingga kalau misalkan kita 1 hari 1% saja, 20 hari kerja 1 bulan sudah 20% per bulan. Ini sudah terlalu besar ini. 1 tahun sudah 100 200, 2 kalinya sudah 20%. Kalau setahun kan dikali 12, wah sangat luar biasa, 2 kali lipat dari modalnya. Nah, di antara profit yang kita ambil seperti ini, rata-rata teman-teman mengabaikan tingkat keamanan, sehingga yang dipikirkan adalah profit yang besar. Kemudian kalau yang menengah, ini misalkan 2% saja, ini 1 bulan sudah 40%, luar biasa sudah. Ini 5% berarti sudah 60% per bulan. Artinya dari 2000 ini ya 1 bulan sudah 20%, berarti 400.
Kalau ini 40% berarti 800, hampir setengah dari modal. Kalau yang ini berarti 1.200, lebih dari separuh. Ini sudah luar biasa. Maka belajar untuk konsisten pelan-pelan sesuai tahapannya. Nah, ini kalau kita menggunakan berapa target profit yang realistis. Yang berikutnya, yang kedua tadi dengan target profit ya. Yang kedua kita menghitung target profitnya tadi. Kita punya target profit, misalnya 1 bulan saya butuh 20 juta. Artinya 1 hari butuh 1 juta. 1 juta berarti kalau kita kurskan misalkan dengan kurs tetap 10.000, berarti target profit adalah $100 per hari. Dengan target $100 per hari ini, maka kita nanti tentukan berapa modal kita. Modal kita untuk bisa mencapai angka ini. Nah, untuk menghitung modal ini ya, untuk menghitung modal ini target profitnya kan 100. Nah, untuk menghitung modal ini kembali kita ambil tingkat profitnya. Tingkat profit kita mengambil yang berapa persen? Misalkan 2%, misalkan 5%, misalkan 10%. Kalau kita ngambil yang 2%, berarti 100 dibagi 2 dikali 100. Ya, modal kita ya 100 dibagi 2 dikali 100. 55.000 berarti. Modal kita adalah 5.000 US dollar. Kemudian kalau kita menggunakan tingkat profitnya 5%, artinya ini 100 saya bagi 5 dikali targetnya $100. Ya, ini 22.000. Oke, kita coba hitung yang pas ya, biar nanti 100 dibagi 2 dikali 100. Nah, 5.000 yang pertama. Yang kedua 100 dibagi 5 dikali 100 lagi, 2.000 $2.000. Yang ketiga 1%, berarti 100 dibagi dengan 1 dikali target kita 100, $1.000. Maaf Pak, Enggak, matanya. silakan. Itu yang 5% kenapa 2.000 Pak? Harusnya tingkat profit 2%, dibanding hanya 5%, yang 5% harus lebih besar rasanya. Coba saya hitung dulu, mungkin saya salah ngitung ya. Saya coba dulu ya. Iya. 100 dibagi dengan 5 dikali dengan 100. Ya, berarti saya salah ketik ya. Nah, ntar dulu ya. 100 dibagi 5, oke, dikali dengan 100. 2.000. Yang di atas tadi 100 dibagi 2 dikali 100, 5.000. Profitnya 5%, ini 10%. Oh sorry, ini maksudnya bukan profit ya, tingkat resiko Resiko. ya. Ini adalah berkaitan dengan tingkat resiko ya. Ini berkaitan dengan resikonya. Resiko yang kita ambil adalah 2%, resiko yang kita ambil adalah 5%, resiko yang kita ambil adalah 10%. Sehingga kalau kita resikonya kecil, maka modalnya besar, modalnya diperbesar. Kemudian resikonya dinaikkan lagi. Resiko semakin tinggi, modal semakin kecil, karena resikonya tinggi. Resiko 5%, kemudian modal yang kita butuhkan semakin menurun. Semakin besar resiko, maka modal semakin kecil. Ya, ini berkaitan dengan resiko, seberapa persen kita nanti rugikan, kita resikokan.
Kalau misalkan target saya $100 dengan resiko 20% misalkan, ya sama saja. Berarti 100 dibagi 20 dikali 100 akan lebih kecil kan? $500. Kenapa semakin kecil? Karena resiko semakin besar. Di dalam trading itu resiko makin besar, maka potensi profit juga semakin besar. Modal semakin kecil. Kalau kita pengen aman, ya tentu yang resiko yang besar, prosentase resiko juga besar. Kalau prosentase resikonya kecil, tentu keamanan yang tinggi nanti di sana. Ya, keamanan tinggi bisa dari modal, dari resiko. Kalau saya gambarkan yang gampang ya, saya gambarkan yang gampang. Ini sama-sama modal, sama-sama dengan target profit tadi. Sama-sama dengan target profit $100. Yang satu ngambil resiko 2% modal. Yang kedua ambil resiko 5% modal. Yang ketiga ngambil 10% modal. Sama-sama targetnya $100. Resikonya 2%. Tadi sudah ketemu, ini modalnya 5.000. Ini modalnya 2.000. Ini 1.000. Kalau kita lihat resikonya ini 2% dari 5.000. 2% dari 5.000 adalah berapa tadi? 100 ya. Kemudian 2% dari 5% dari 2.000 adalah 100 sama. Kemudian 10% dari 1.000 100 sama. Target kita 100, kemudian resikonya ngambil yang 2%, 5%, 10%. Dengan modal 1.000 kita bisa dapatkan juga. Dengan modal 2.000 kita juga bisa dapat. Dengan modal ini kita bisa dapatkan. Yang membedakan adalah resikonya. Ya, tentu nanti yang membedakan juga lotnya. Lot yang membedakan. Contoh misalkan kalau kita menggunakan ini, lot yang digunakan saya ambil yang pertama, ini 100 saya bagi dengan 5.000, berarti lotnya 0,02. Kemudian yang berikutnya yang kita menggunakan resiko 5%, ini dibagi dengan modalnya, ini 0,05, lotnya 0,05. Ini lot ya, lot yang kita pakai, lot kita pakai. Nah, sedangkan yang terakhir adalah lotnya 0,1. Sama-sama targetnya adalah $100. Perhatikan yang membedakan dari lotnya. Ketika kita entry buy, kemudian pasarnya naik 100 pip, maka ini kita dapatnya hanya $2. Sementara ini $5, yang ini $10. Sama-sama kenaikannya hanya 10 gerakan, 10 detakan, 100 detakan ya, 100 pip bahasa gampangnya ya, 100 detakan. Yang Pip itu pertama berapa Pak jadinya? Perhitungan satu pip. jadi ini perhitungannya bukan 1 pip tapi 1 gerakan terkecilnya. Kalau saya jelaskan begini, kalau hitung berapa pip itu 0,00 sekian. Jadi hitungannya di dalam prinsip yang kita sampaikan ini dengan dasar broker yang menggunakan 5 digit, 6 digit maksud saya, 5 digit di belakang koma. Ya, kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada 1,20890. 1,2090. Ada broker yang menggunakan 1,2089 saja, yang belakang koma yang terakhir yang tidak ada.